Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Apridio The Winning Station. Selamat pagi Apmenia, apa kabar Anda? Kembali lagi di awal pekan Senin yang luar biasa. Ini sudah di akhir-akhir bulan Juni. Kembali saya Santi Rosalia tentu saja bersama Anda dalam Market Corner. Kita akan belajar bersama bagaimana bicara soal marketing khususnya bisnis online. Dan kita sudah tersambung dengan guru kita, Mas Tommy Arnold di ujung Instagram Tommy Arnold Fans, ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Santi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan dahsyat. Dahsyat luar biasa. Nah ini sebelum kita mulai ya, saya masih mengikuti nih, Mas Tom lagi melatih pernafasan, bahkan diukur dengan Mas boleh sharing dong. Ini seperti apa fungsinya, kemudian apakah bisa juga menjadi salah satu terapi kesehatan, dan juga ini ya Mas, kekuatan apa yang dihasilkan dari the power of vokal ini Mas, atau nafas ya? Ya, jadi memang sudah berapa lama ya, dari 2019 sih latihan olah napas itu. Jadi tujuannya adalah paling utama adalah untuk kesehatan. Yang kedua, olah napas yang kita ikuti itu dia bisa mengurangi dead space di badan kita gitu, sehingga antibody dan segala macam tuh yang bertambah gitu. Jadi dead space misalnya kita perokok kan yang paling menyerang kan daerah paru-paru seperti itu. Nah, dengan olah napas yang rutin setiap hari itu bisa mengurangi ruangan-ruangan kematian di sana seperti itu. Oke. Dan itu setiap hari berapa waktu Mas dilakukan secara rutin? Nah, yang biasa dilakukan itu napas 55, ritme 55 itu kalau untuk pencegahan atau untuk ya kayak kita olahraga tuh sehari 2 kali aja. Tetapi kalau misalnya nanti kita ada merasa nggak enak di badan, ya dilebihkan aja 3 sampai 4 kali seperti itu. Oh, 55. Ini berarti apa sih maksudnya? 5 menit ditarik, 5 menit dikeluarkan atau gimana? Iya, betul. Jangan 5 menit ditarik, 5 detik. 5 detik. 5 detik, tarik nafas full, 5 detik, buang nafas full selama 10 sampai 15 menit. Itu satu sesi. Jadi saya biasanya 2 sesi, jadi total 20 menit sehari. Oke. Dan ini berarti tarik nafas lewat hidung, kemudian ditahan dulu ya, berapa detik tadi Mas? Nggak usah ditahan, jadi narik selama 5 detik, kemudian langsung lepaskan 5 detik, seperti itu. Oh gitu. Oke, baik. Nah ini bagus banget berhubungan dengan nafas ya. Dan di COVID-19 ini kan memang ada hubungannya juga di situ. Mungkin ini bisa menjadi salah satu terapi yang bisa di-sharing kepada Apmenia. Bisa dilatih ini ya, karena ini sesuatu yang sangat wajar ya. Artinya ini susah nih cari oksigen. Nah kita yang sedang sehat ini bersyukurlah untuk Betul, susah Mas, di mana-mana kosong ini, sampai kewalahan juga beberapa orang yang belajar di sana. Baik, terima kasih Mas Tom untuk sharingnya. Ini awal yang sangat luar biasa. Ada tip-tips, saya selalu ngikutin apa yang dilakukan Anda. Jadi saya kepoin Anda setiap waktu ya. Baik Mas Tom, hari ini kita akan bicara soal kiat bisnis bertahan di tengah pandemi. Memang satu hal yang sangat penting harus kita sadarin adalah ketika kita memulai bisnis, bagaimana mempertahankannya di atas kondisi apapun itu ya. Kalau sekarang memang kondisi pandemi memang menjadi salah satu, kadang-kadang sih jadi alasan ya orang, aduh pandemi, orang jadi susah beli atau daya beli masyarakat menurun dan lain sebagainya. Nah, kiat apa sih Mas agar bisnis yang kita lakukan bisa tetap survive atau bertahan di tengah pandemi seperti ini? Ya, kita harus selalu adaptasi sih sebetulnya ya. Jadi saya juga terdampak sebetulnya. Jadi saya kan ada salah satu bidang saya itu
di penjualan rumah joglo custom, dan itu di masa pandemi ini nggak jalan sama sekali gitu, nggak jalan sama sekali. Jadi ya ketika hal itu terjadi, kita harus bisa membaca situasi ya. Kita kan pernah bahas ini juga. Jadi apa ya yang kira-kira dibutuhkan orang nih kalau memang kita punya kemampuan dalam hal jualan nih dalam masa pandemi ini, apa sih yang dibutuhkan orang seperti itu. Nah, ternyata selain bidang-bidang kesehatan, orang itu sedang apa ya, kalau saat ini tuh sedang bosan membaca berita-berita yang dan tanda kurung negatif seperti itu ya kan, terlalu di apa namanya diekspos tentang berita-berita keburukan. Nah, mungkin kita bisa membuat konten-konten tuh yang ada candaannya walaupun lagi jualan seperti itu. Dan atau juga kita bisa membuat apa namanya narasi-narasi yang positif seperti itu, dan itu apa namanya bisa dijual juga hal-hal tersebut seperti itu kan. Jasa curhat juga bisa. Sekarang banyak banget nih jasa curhat online. Ya, jasa curhat online. Jadi orang itu pengen didengerin sih intinya kan kayak gitu. Walaupun dia tidak mendapatkan solusi, tapi ketika ada orang yang mau dengerin dia tuh udah cukup buat dia. Gitu loh. Iya. Jadi memang kita harus pintar-pintar yang melihat sesuai kebutuhan yang sedang diinginkan oleh konsumen. Jadi kalau ada yang bilang bahwa daya beli masyarakat menurun, itu adalah mungkin karena kita terpasung saja di bisnis itu ya Mas. Dan teman-teman di kuliner ini cukup bagus berinovasi ya, kemudian memunculkan makanan yang frozen dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang membuat orang jadi tahu bagaimana kebutuhan sekarang. Ini kan juga ini Mbak, kayak jahe merah, kunyit putih, bawang lanang itu naik, jadi emang harus apa namanya kita adaptasi sih sama kondisi seperti itu. Jadi tidak lagi memang bisa apa namanya bisa idealis ya, tidak bisa idealis. Nah, dari bidang rumah joglo saya itu saya juga nggak bisa maksain kan. Ternyata akan ada turunannya rumah joglo ini yang lagi jalan adalah gazebo. Ya sudah, saya fokus di gazebonya karena ada serapan dari pembeli gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang ya kalau memang usaha utama kita tidak bisa berjalan dengan baik, ya coba cari alternatifnya gitu. Jangan terus fokus di tuh ini gimana nih, wah dengan alasan tadi pandemi dan sebagainya ya. Karena yang terdampak tuh nggak cuman kalian, nggak cuman saya gitu, banyak banget yang terdampak gitu. Nah, kita kan nggak bisa cuman begini aja nih, pemerintah tolong dong, ya gitu-gitu. Terus tiba-tiba ketika ditawarkan bantuan UMKM, wow semua ngaku-ngaku jadi UMKM, itu bukan mental atau mindset pejuang kalau seperti itu. Mau sampai kapan kita begini kan gitu. Iya, betul. Jadi adaptasi aja, oh ternyata lagi pada butuh ini ya, kita siapin aja. Benar-benar nih. Ini bawang lanang itu menjadi sesuatu yang sedang heboh juga ya. Bahkan ada yang di paket sudah tinggal makan tapi masih ada yang bentuk mentah ya. Ini per kilonya luar biasa itu, 150.000 kalau nggak salah. Iya betul Mbak itu. Iya. Baik, Erman Budiono ini nyimak suhu. Wah, ini bisnis apa ini Mang Erman? Selamat datang Mang Erman. Dari Sidoarjo. Oh, dari Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, Mas Tom, ini kan orang memang agak tadi ya, bagaimana menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan oleh konsumen. Tidak semua orang bisa menangkap itu, Mas. Kuncinya apa sih sebetulnya, Mas? Kita mau saja ya menjadi penjual gitu ya? Atau gimana, Mas? Kan kita kan pasti sering buka sosmed kan, ini dulu kan. Kemudian mungkin di teman-teman tuh keluhannya apa aja nih? Ya keresahan-keresahan mereka nih. Ya kalau di sosmed saya kebetulan banyak yang meninggal seperti itu kan. Sedih juga sih. Nah, artinya kan orang sedang ketakutan nih dalam tanda kutip ya. Nah, kira-kira yang dibutuhkan orang saat ini adalah daya tahan nih, imun gitu. Sebetulnya kelas olah napas saya ini juga bisa dijual, tetapi foundernya sendiri tuh sangat-sangat dermawan ya. Jadi kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang, ini sekarang lagi program donasi seikhlasnya gitu. Jadi mau bayar 10.000, mau bayar silakan aja. Pokoknya seikhlasnya.
Nah, jadi keresahan-keresahan masyarakat yang terjadi yang mungkin bisa teman-teman kita tuh kira-kira bisa kita akomodir nggak? Kan kita sebetulnya tinggal cari suppliernya atau penyedia produknya seperti itu aja kan. Nah, ini kebutuhan vitamin, kebutuhan tadi herbal-herbal yang untuk daya tahan tubuh ini sedang sangat meningkat juga. Bahkan nih teman-teman di Kudus ini luar biasa, tiba-tiba jadi pedagang jahe merah. Butuh berapa kilo mas? Aku mau berapa ton juga aku bisa katanya gitu. Betul, Kamu betul. kan, saya tahunya dia itu penjual kenari gitu. Iya, iya. Tiba-tiba jadi penjual jahe merah, nggak apa-apa. Yang penting kan ada pemasukan, intinya kan gitu. Jadi emang pertama kali yang paling gampang adalah kita baca nih keresahan teman-teman kita dulu di sosial media kita tuh seperti apa. Iya. Baik, baik. Iya. Baik, Mas Tom, ini agak terputus-putus di tempat saya. Iya nih. Mungkin sedikit batuk-batuk kali ya internetnya. Mas, kemarin memang beberapa mengatakan bahwa bisnis banyak yang jatuh karena pandemi. Tetapi di sisi lain ada tadi ya yang kayak jahe dan lain sebagainya. Ini bahkan penjual jamu itu lagi naik daun ya Mas. Setiap dia betul. keluar langsung balik lagi ya yang pesen kunir sebotol-botol gitu ya untuk kurkuma dan lain sebagainya. Nah, ada baiknya memang selalu beradaptasi dengan segala situasinya, apapun itu kondisinya, bisnis apapun itu. Yang kalau Mas Tom tadi share adalah soal rumah joglo ya, yang memang saat ini memang tidak begitu amat bisa tertangani dengan baik. Baik, ini ada yang sudah masuk nih Mas. Dari siapa nih? Dari banyak sekali nih, dari Erman Budiono. Oh ya Bang Erman nih. GoPro dimulai pada saat pandemi, jadi banyak orang sekarang sudah bintang 5 di Tokped dan juga keren. Shopee. Pandemi lihat apa nih? Oh, pandemi lihat apa nih? Elia Shop ya? Apa nih? Bener ya, Elia Hub. Oke. Nah ini ada juga ya yang dimulai dengan kondisi pandemi, karena tadi melihat situasi dan kondisi, kemudian langsung beradaptasi. Ini sudah bintang 5 katanya nih. Sukses deh. Ya ini agak sedikit Iya, kalau Cak Herman sih nggak usah diragukan lah, beliau keren banget sih. Gitu ya. Jadi bidikannya selalu tepat sasaran ya Mas ya. Makanya begitu dia muncul di kapanpun lahirnya selalu. Iya betul. Ketika waktu itu Palu tsunami itu kan Mbak, beliaunya jual galvalum tuh sampai ke Palu loh. Yang beli orang-orang Palu karena ketika after tsunami kan mereka butuh pembangunan kan. Nah itu salah satunya mereka borong ke tempatnya Cak Herman ini. Mantap nih. Oh. Jadi iya habis ada bencana kan ada ini kembali ya, pembangunan kembali atau pemulihan ya. Ternyata ini Cak Herman bisa sampai kemana-mana. Baik, terima kasih Cak Herman untuk informasinya, dan ini salah satu hal yang mungkin kita sih tidak menginginkan apa ya, semacam musibah untuk saudara ya Mas, tetapi kan kita bisa membantu melihat, kemudian kayak sekarang misalnya pandemi, orang lebih banyak kembali lagi ke budaya yang lama, yaitu ke jamu-jamuan, padahal itu sudah menjadi tradisi orang Indonesia asli sebetulnya ya, rempah-rempah itu. Betul. Dan sekarang kembali juga bertumbuh. Baik. Kita langsung membuka pertanyaan karena sudah ada yang mengirimkan pertanyaan bertubi-tubi lewat WhatsApp 0878333400, atau bisa juga ya Anda melalui Instagram Live ini, karena kita di samping lewat radio siarannya bisa didengarkan juga lewat live streaming di apridio.id dan juga lewat Instagram Live. Ini Kang Herman ngasih tahu lagi nih. Aku loh wong Banjar, negara panggil Mas aja ya. Gitu ya. Ya Kang, saya panggil Mas aja. Jadi nggak mau dipanggil Cak ya.
Oke, kita ketemu dengan Nisa. Selamat pagi Apridio, selamat pagi juga Coach Tom. Saya Nisa, kebetulan saya ini bisnis kuliner. Yang ingin saya tanyakan, memang sekarang banyak sekali bisnis kuliner yang bertumbuh, Coach Tom. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa bertahan dan juga bersaing dengan teman-teman yang lain? Terima kasih, Nisa ini. Ya kalau kuliner sih sebetulnya nggak ada matinya ya. Tentunya ya kita tergantung harus tadi rasa ya. Ya tentunya harus eksis dulu ya, eksis dulu orang biar kenal sama kita seperti itu. Kalau ke apa namanya ojol, silahkan daftarkan ke ojol karena bantuan promo dari mereka tuh sangat-sangat membantu ya, karena ya orang Indonesia kan seneng banget sama promo kan. Ketika kita pesan makanan kan di situ di scroll paling bawah tuh ada add promo gitu sebelum place order gitu kan. Itu pasti diklik gitu, dan itu banyak banget kan promo-promo di ojol gitu kan. Ya kalau misalnya ada apa namanya persaingan di sana, ya kita harus ada sesuatu yang membedakan, ya ada sesuatu yang membedakan. Kira-kira mungkin paling gampang porsinya misalnya ya kan, paling gampang porsinya atau gratis topping seperti itu paling gampang. Jadi kalau misalnya banyak makanan yang sama ya kita apa ya yang ya itu tadi kita amati kompetitor dengan produk yang sama. Ini kekuatan mereka apa gitu. Kalau kita masih bisa, hitungan kita masih bisa masuk ya, kekuatan-kekuatan mereka tuh jadikan kekuatan kita. Gampangnya gitu sih. Ya kan. Nah, supaya tetap ada penjualan ya tentunya harus rajin eksis. Itu udah nggak bisa ditawar lagi. Karena di masa sekarang ini sebetulnya daya beli itu tidak menurun kok. Karena vitamin multivitamin yang ratusan ribu juga kemakan sekarang gitu kan. Nah, artinya sekarang ini selain vitamin, makan itu kita tidak bicara makanan sehat atau tidak ya. Makan itu menjadi kebutuhan utama ya, menjadi kebutuhan yang sangat-sangat harus dilakukan orang-orang, karena salah satu tips untuk menjaga daya tahan tubuh adalah makan banyak kan gitu. Ya sudah, kita harus eksis, kasih tahu semua orang pakai media apapun yang kita bisa kuasai, itu aja. Iya. Oke, mungkin tadi kalau Mas Tom bilang ada beberapa hal-hal yang mungkin menarik ya di topping dan lain-lain. Nah, ini lagi masa musim pandemi ini dihitung-hitung kalkulasi, mungkin ada ini ya, tambah minuman jahe atau apa gitu ya. Jadi free dengan free minuman jahe, beli paket 5 atau apa gitu ya, Mbak Nisa ya. Sekarang memang harus pinter-pinternya memutar bagaimana inovasi sehingga menjadi sesuatu yang sangat menarik oleh konsumen ya. Karena memang sekarang semakin banyak orang berjualan. Tapi yang banyak pasti ini Mas, ada peluang ya ketika orang harus isolasi mandiri. Ini kan nggak kemana-mana. Dijaga oleh tetangga, tetapi kan kadang-kadang hanya bahan mentah saja ya. Mungkin bahan matang ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk mereka yang sedang isolasi mandiri, ini bisa disupport juga dengan macam-macam Nisa. Atau kita bikin menu khusus ya untuk masa seperti ini gitu kan. Jadi menu makanan kita itu mensupport untuk daya tahan juga gitu kan. Jadi tidak hanya untuk memadamkan lapar, tapi juga bisa meningkatkan imun seperti itu. Jadi kita menu khusus gitu. Betul. Iya, benar-benar. Ya, ini masih ada dari Kang Erman nih. Sukses, recommended ikut kelasnya Mas Tom. Dah bisa jualan di seluruh Indonesia dengan mode gratisan. Kalau udah punya uang lebih baru pakai ad. Ya, betul. Gitu ya. Betul. Ini salah satu lulusannya di kelasnya Mas Tom ini mesti ya, Akademi Facebook. Baik. Dari Nisa kemudian kita menuju ke Rahman. Pagi Coach, pagi juga Mbak Santi, pagi Apridio, pagi juga pendengar Apridio. Saya ingin bertanya kepada Coach Tom dan juga Mbak Santi. Di tengah pandemi ini memang banyak sekali bisnis yang bermunculan lewat online. Salah satu yang saya lakukan adalah mengikuti caranya Coach Tom mengoptimalkan Facebook. Tetapi saya belum tahu apa yang harus saya lakukan ketika banyak sekali fitur-fitur di Facebook yang belum bisa saya optimalkan.
Bagaimana Coach untuk bisa mengoptimalkan itu agar bisnis saya bisa tetap survive di tengah pandemi lewat online saja? Oke, terima kasih. Ya harus belajar ya. Harus Jadi belajar kalau di memang. Facebook itu memang banyak sekali fitur yang oke ya. Yang paling gampang itu adalah ya kita optimasi foto sampul. Jadi foto sampul tuh seminggu sekali atau sebulan sekali ganti. Ya, dan itu kita jualan, bener-bener jualan situ. Jadi jualannya kita apa, pajang di foto sampul dan tinggalkan nomor WA kita di sana. Jadi kalau orang ngepoin akun Facebook kita kan yang pertama di atas adalah foto sampul. Kemudian optimasi juga foto profil. Nah, foto profil ini jangan berupa logo atau gambar produk ya, harus tetap ada gambar manusianya. Kalau kita malu, ya mungkin pakai model yang lagi megang apa namanya produknya seperti itu. Jadi foto sampul, foto profil itu silahkan jualan di sana. Kemudian di bawahnya sedikit tuh ada bio singkat tuh. Ada bio singkat. Kalau saya tulis kelas akademi Facebook, kemudian nomor WA bisa, kemudian ada linknya seperti itu. Karena linknya juga bisa tinggal langsung klik di sana. Jadi kita lihat aja nih, Pak, kita ambil HP kita, kemudian kita ngepoin akunnya siapa gitu. Ya, kita bisa lihat di sana yang muncul apa aja sih urutannya. Ya udah itu diisi semua dengan jualan. Nah, seperti itu. Kemudian ada siaran langsung Facebook itu powerful banget. Ya, siaran langsung Facebook itu powerful banget. Silakan digunakan dan sangat mudah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap calon pembeli gitu kan. Karena ya orang tuh ternyata seneng tuh sekarang kalau siaran langsung tuh tidak pakai virtual background gitu ya. Misalnya di belakang saya ini ya seperti apa adanya kayak gini gitu loh. Ya, kemudian orang yang jualannya kan kelihatan langsung gitu. Nggak mungkin dong saya seperti ini terus saya mau membohongi, menipu calon-calon pembeli gitu kan. Ketika di capture gampang banget ketangkepnya kayak gitu. Jadi siaran langsung Facebook ini untuk jualan tuh keren banget dan banyak sekali sekarang grup-grup jual beli yang memperbolehkan siaran langsung. Jadi gunakan saja seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari dia, Mas. Untuk foto sampul, sama foto profil, apakah bisa ganti-ganti? Sehingga, manakah yang bisa ganti-ganti? Kan kalau ganti-ganti jadi susah dikenal orang. Apa sih? Mungkin apa? Gimana, Mas? Maksudnya nih? Kalau foto sampul sama foto profil memang sebaiknya sebulan sekali diganti. Cuman begini, kalau misalnya produk kita banyak, jangan dicampur jadi satu akun ya. Misalnya saya jualan sambal dan jualan rumah joglo itu dua akun yang berbeda. Ya, tidak bisa dicampur karena kategorinya sudah beda juga. Kecuali saya kategorinya busana muslim misalnya. Jadi saya bisa nyampur tuh antara gamis dan hijab, sajadah dan seterusnya masih bisa jadi satu akun. Atau kategori skincare nih, ada facial wash, ada krim malam, krim pagi, seperti itu masih bisa jadi satu akun. Tapi kalau misalnya produk kita banyak dan kategorinya jauh berbeda ya jangan dicampur. Seperti itu. Nah, memang foto sampul dan foto profil sebaiknya memang sebulan sekali lah. Sebulan sekali diganti supaya dinamis akunnya seperti itu. Jadi tidak selama bertahun-tahun sama terus gitu. Kalau saya selalu melakukan sebulan sekali saya ganti foto sampul, sebulan sekali saya ganti foto profil kayak gitu. Profil. Oke. Baik. Ini karena tadi di bio sudah ada orang jadi foto sampul, kemudian tadi ya karena kita aktif jadi orang sudah tidak begitu pangling lagi ketika kita harus merubah foto sampul atau juga foto profilnya ya Mas ya, karena keaktifan tadi ya. Betul. Ya itu tadi kalau misalnya produk kita masih dalam satu kategori nggak apa-apa. Misalnya bulan ini kita mau tampilkan gamis, kecuali ketika saya sedang ada masa promo nih, ya boleh kita ganti, nggak usah nunggu sebulan gitu sih. Kita pas ada penawaran menarik, kita bikin diskon, bikin promo ya kita seminggu sekali atau berapa hari sekali diganti, nggak ada masalah seperti itu. Oke. Baik. Ini ada Laili. Selamat pagi Coach Tom dan juga Mbak Santi. Tadi disebut bicara soal live di Facebook.
enaknya setiap hari atau ada momen tertentu, Mas? Jadi orang tidak bosan. Kemudian pertanyaan kedua adalah, kalau dalam live itu kita tidak selalu bicara produk kita, apakah cukup menarik juga kalau kita memunculkan materi yang mungkin bervalue untuk konsumen? Terima kasih, Laili. Ya, bagus nih pertanyaannya. Jadi, sebetulnya kalau di awal-awal kita masih pemula, setiap hari wajib itu. Sampai orang itu aware sama kita gitu kan. Karena pasti di awal-awal pertama kali kita bikin siaran langsung itu nggak ada yang nonton, itu udah pasti itu. Ya, jadi ini perlu Jangan baper ya. perlu digaris bawahi dulu buat teman-teman nih. Itu sudah pasti. Saya sendiri pun ketika pertama kali siaran langsung nggak ada yang nonton, tapi cuek aja. Ya, hitung-hitung latihan ngomong di depan kamera seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa siaran langsung kita itu juga harus di-share ke grup-grup yang kita ikuti seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti lama-lama orang itu akan datang menonton. Nah, kemudian karena kita niatnya jualan, memang sebaiknya ya intinya adalah jualannya lebih banyak. Kalau kita nanti mau ngasih tips, ya di sela-sela jualan itu. Di sela-sela jualan itu aja gitu kan. Jadi misalnya saya jualannya daster batik nih. Ya kan, di belakang saya ini ada kumpulan daster batik lah yang dipampang seperti dipajang seperti itu kan. Nah, kita mau ngasih tips supaya nggak luntur atau sabun apa yang biasanya digunakan untuk mencuci daster batik seperti itu, boleh di sela-sela seperti ini aja. Jadi di sela-sela kita menerangkan produk-produk kita, oh ini ada motif ini, ada motif ini, ada motif ini, ada warna A, B, C, D. Nah, kita di sela-sela itu kita terus kasih edukasi ke orang, misalnya tips menyimpan, tips menyetrika, tips mencuci dan sebagainya ya selama sesi ini aja gitu. Dan misalnya besok lagi kita melakukan hal yang sama nggak apa-apa, karena kita bisa membagikan ke grup-grup yang berbeda nih. Jadi kita pertama yang harus dilakukan sebelum siaran langsung nih, kita harus gabung di grup jual beli. Ya, di grup jual beli. Misalnya saya jual belinya mau ke kota Jogja gitu. Ya, ketik aja di Facebook kan, jual beli Yogyakarta gitu. Nanti kita cari grup-grup jual beli Yogyakarta, gabung aja semua. Jadi misalnya setiap hari Senin saya akan membagikan ke grup jual beli Jogja. Terus nanti tiap hari Selasa ke grup jual beli Solo dan seterusnya gitu. Jadi kalau di awal-awal wajib tuh tiap hari. Karena apa? Supaya orang kenal dulu. Sampai kapan ya? Sampai mendapatkan respon yang kita harapkan. Itu kan sangat-sangat individual banget ya, saya nggak ngerti gitu ukurannya masing-masing teman-teman ini gimana. Jadi seperti itu, Mbak. Ya, jadi Laili itu tadi ya, sebaiknya sih sesering mungkin ya. Dan kalau memang niatnya jualan, memang produk yang dimunculkan untuk meyakinkan orang seperti apa produk kamu. Kemudian tadi kalau promo-promo bisa jadi ya, saat ini order gitu ya, beli 2 dapat gratis apa. Nah, itu biasanya kan gitu kalau live itu gitu ya Mas, ada sesuatu yang memang agak beda dari yang biasanya ditampilkan dalam atau mau menawarkan jadi reseller media juga boleh. Oke. Terima kasih. Oke. Baik. Ini masih memang banyak banget ya di fitur-fitur di Facebook itu yang mungkin belum semuanya bisa ngerti ya Mas, sehingga tadi harus pegang banyak sosial media dan agak susah juga ketika harus promo di sana sini. Nah Mas, untuk membuat berapa akun ini tergantung kemampuan kita atau seperti apa Mas? Kalau tadi Mas Tom kan bicara karena produknya memang beda ya. Ya tergantung kemampuan kita seperti itu. Ya jadi jangan sampai kita memaksakan diri, belum bisa handle banyak akun, terus kita paksakan diri itu nanti bunuh diri aja tuh, ya kan? Saya juga tidak serta-merta ketika saya punya jualan sambal, kemudian jualan rumah joglo tuh langsung saya bikin dua-duanya, enggak. Tapi sambal ini sudah berpenghasilan, merem aja dia ada orderan masuk gitu. Artinya kan saya jadi lebih banyak nganggurnya kan gitu kan. Nah akhirnya saya melangkah ke produk berikutnya seperti gitu biar nggak nganggur gitu kan.
Nah gitu, jadi jangan sampai terus, wah aku pengen jualan ABCD nih, langsung dalam saat yang bersamaan saya juga melakukan itu. Kalau kuat boleh gitu, kalau saya nggak kuat gitu kan, saya bukan tipe orang yang bisa handle banyak akun. Ya, Banyak. makanya akunnya harus matang dulu, sudah jadi dulu, sudah menghasilkan dulu, baru pindah kayak gitu. Baru pindah, Iya, bukan iya, pindah iya. sih, bikin akun baru yang kategori produk Bikin yang lain lagi. lagi. Gitu. Hmm. Iya, iya. Jadi ini kalau beternak itu ya Mas, biarkan dulu Beternak, ini beternak. bisa subur dan bertelur banyak ya, baru nanti buka lagi hewan apa yang mau diternak gitu ya, ibaratnya seperti itu. Boleh, boleh. Yuli, selamat siang. Apridio, selamat siang. Coach Tommy. Saya suka sekali melihat Facebooknya Pak Tommy. Oh, Pak Tommy. Tommy Ahmad. Iya. Baik, nak. Nah, pertanyaan saya adalah, Pak, Pak Tommy sudah berapa lama ya berada di bisnis online? Kemudian yang kedua adalah, seperti apa Pak kiat-kiat sehingga Pak Tommy bisa sukses seperti ini? Dan mohon bisa di-share juga kira-kira apa yang harus dilakukan ketika kita menjadi pelaku bisnis online. Oh, ini mungkin orang baru kali ya, baru lihat ininya Mas Tom. Kalau Thank you. jualan online-nya itu mulai 2012. Tetapi belajar ilmu jualan online-nya itu baru 2013 ketika saya terkena pengurangan karyawan seperti itu. Jadi benar-benar akhirnya 100%. Nah, karena tidak gajian, jadi ada triggernya nih. Ya, ada triggernya gitu kan. Karena Pemicunya ketika ada. waktu jadi karyawan tuh kan alhamdulillah gajinya gede gitu kan. Sehingga nggak khawatir lah. Tapi ketika sudah tidak gajian, sementara kita kebutuhannya itu juga harus memadai ya, tagihan listrik, tagihan internet dan sebagainya, itu kan nggak bisa dipending nih. Nah, jadi benar-benar itu menjadi pemicu utama ya kan, jadi pemicu utama, wah aku harus sukses nih ya. Nah, yang paling penting adalah kita bisa mendeskripsikan sukses kita masing-masing gitu. Jadi tergantung individu masing-masing ya kan. Saya mau sukses dapat 100 juta per bulan. Nah, seperti itu. Jadi, tapi ada juga yang, saya 25 juta aja udah cukup kok, gitu. Dan seterusnya, kayak gitu. Jadi ya, kiat suksesnya adalah, ya kita harus, lagi-lagi punya tujuan yang sangat besar dan sangat penting. Sehingga ketika saya tidak bisa memenuhi tujuan ini, itu keseimbangan kehidupan itu goyah gitu. Wah, saya tidak bisa merawat orang tua, saya kalau sudah punya keluarga jadi berantakan dan seterusnya. Itu kan sebuah tujuan yang sangat besar dan yang penting nih masing-masing orang beda. Jadi temukan itu dulu nih. Supaya apa? Oh iya ya, kalau aku nggak sukses, aku nggak berpenghasilan seperti ini, nanti mereka gimana? Kayak gitu. Nah, itu terjadi sama saya gitu kan. Ini saya udah nggak gajian nih, sementara semua tagihan minimal gitu kan, itu tidak bisa dipending, seperti tidak bisa dikurangi pula, seperti itu misalnya. Jadi ya saya harus berhasil. Nah, dan ternyata memang betul. Jadi ketika saya menekuni bisnis online ini, saya mendapatkan pendapatan yang sangat jauh dari ketika jadi karyawan, maksudnya lebih tinggi seperti itu. Jadi ternyata saya bisa men-setting pendapatan saya sendiri nih, saya mau dapat berapa nih, misalnya mau dapat 100 juta gitu, 100 juta berarti saya harus jual produk saya berapa ya, kalau produk saya harganya sekian berarti dibagi 30 dulu deh, oh berarti per hari saya harus jual sekian, seperti itu. Jadi lebih enak ngitungnya sebetulnya gitu. Iya. Itu jadi sejarah secuil yang dikisahkan Mas Tommy kapan sejak terjun ke dunia bisnis online, sebetulnya dari tahun 2012 ya, tapi waktu itu kan masih jadi karyawan, jadi tidak begitu amat sangat ya. Belum. Nah, begitu ada belum full. Nah, begitu sudah free, akhirnya ini full dengan belajar dan belajar. Sampai sekarang masih belajar terus ya, Mas ya? Masih sampai sekarang, karena dunia online itu dinamis banget. Hampir setiap minggu tuh ada
perubahan gitu. Ya ada yang signifikan, ada yang cuman gitu aja, tapi kan tetap harus diikuti gitu. Betul. Baik, mudah-mudahan ini bisa memberikan insight kepada Yuli ya, kalau mau terjun ke dunia bisnis online seperti ini, dan harus ada goalnya yang mau dicapai seperti apa. Kalau bicara sekarang mungkin Mas Tom, udah enak ya prosesnya dong tetap, dan sampai sekarang juga Mas Tom tetap belajar ya. Oke, jangan lupa dibuka saja di Akademi Facebook ya Mas ya. Di situ bisa mengetahui seperti apa cara-cara gabung dan juga mengikuti kelasnya Mas Tommy. Mas Tom, thank you banget untuk sharingnya hari ini. Jadi kiat agar bisnis bertahan di tengah pandemi memang harus penyesuaian ya, dan melihat bagaimana kebutuhan dari konsumen saat ini. Yang harus terus dilakukan adalah melihat peluang itu selalu ada dan optimis saja. Apa Mas? Beberapa hal yang harus disiapkan ketika kita berada di kondisi seperti ini, Mas. Silakan Mas Tom. Ya, memang kita mau nggak mau kita memang harus terus berlatih ya. Berlatih itu juga termasuk membaca apa kebutuhan atau keresahan orang lah, paling gampang keresahan orang gitu. Ini dalam kondisi kayak gini tuh orang resah apa gitu kan. Nah, kalau memang kita mampu memenuhi itu kita cek dulu nih, misalnya kita menggunakan Google, supplier ini ada nggak ya, produsen ini ada nggak ya, seperti itu. Jadi sekarang karena serba online ini informasi itu sebetulnya sangat mudah kita temukan, cuman kitanya aja sih yang males gitu kan. Terus yang kedua, kitanya terlalu fokus sama masalah gitu, terlalu mengutuki nasib atau apalah gitu ceritanya kan. Nah, sebenarnya kalau kita bisa memenuhi keresahan orang gitu kan, itu ya akan menjadi jawaban, akan menjadi solusi dua belah pihak. Solusi buat kita karena kita kan ingin berpenghasilan, kemudian solusi buat orang lain karena kita bantu memecahkan masalahnya dia dengan produk yang kita berikan ke dia kan, kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus terus belajar mengamati situasi dan bisa adaptasi dengan situasi saat ini gitu. Emang tidak mudah, tetapi itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, kayak gitu. Iya, kuncinya ada di mau atau tidak gitu aja ya Mas Tom ya. Iya. Kemampuan itu bisa dibentuk, bisa dilatih. Tapi kalau kemauan, siap. itu tergantung diri kita. Benar. Kembali ke personal masing-masing. Coach, thank you banget. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan topik yang lain. Untuk Anda yang mungkin pengen banget untuk sharing langsung, Anda bisa munculkan apa yang Anda butuhkan dalam topik bisnis online ini. Silahkan Anda kirimkan ke 0878 333 400. Atau kita lagi ngusahain ini ya Coach ya, bagaimana nanti bisa ketemu 3 langsung. Anda mau dibedah menjadi sebuah kliniknya kita di setiap Senin ini. Nanti kita akan mencoba untuk melakukan itu. Terima kasih sekali lagi Mas Tommy, jaga kesehatan ya Coach. Oke, kita siap. Ketemu sama-sama lagi. Mbak. Sampai jumpa. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Mini Station.